Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal. Saya dari Prodi Manajemen kelas 2A32, nomor NPM 20020200042. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar global. Pasar global adalah sebuah pasar yang bertransaksi antara penjual dan pembeli, melingkupi cakupan dunia dari satu negara ke negara lain. Kemunculan pasar global dilatar belakangi oleh negara yang memiliki sumber daya alam terbatas. Setidaknya ada 4 faktor terjadinya pemasaran global, yakni perbaikan komunikasi dan transportasi, teknologi, perjanjian ekonomi regional, serta perkembangan ekonomi dunia. Ciri-ciri pasar global adalah tidak berbeda jauh dengan definisi pasar itu sendiri sebagai berikut. Yang pertama adalah ada pembeli dan penjual. Ini merupakan salah satu ciri utama dari pasar. Didefinisikan sebagai tempat menjajakan beragam komoditas untuk mencukupi kebutuhan konsumen. Yang kedua, terdapat produk-produk yang dijajakan bisa ditampilkan di beberapa platform e-commerce global secara online maupun melalui pelelangan di setiap negara. Yang ketiga, adanya permintaan dan penawaran. Dalam proses ini terdapat serangkaian dokumen resmi yang dikirimkan baik oleh perusahaan penyedia produk maupun konsumen. 4. Terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli. Interaksi ini bisa terjadi secara langsung ataupun tidak langsung. Interaksi langsung bisa dilakukan dengan expo atau bazar. Interaksi tidak langsung melalui surat elektronik, telepon, maupun fitur percakapan. E-commerce global. Apa keuntungan memasarkan di pasar ini? Konsumen luas. Analoginya seperti ini, apabila kita memasarkan produk di Indonesia bisa menggait konsumen 1 juta orang, maka ketika melakukan promosi ke seluruh dunia bisa menjadi 5 juta orang. Yang kedua, keuntungan meningkat. Semakin banyak konsumen, semakin meningkat pula pendapatan. Pasar global akan sangat menguntungkan bagi para pelaku bisnis jika mereka dapat memanfaatkan dengan baik. Yang ketiga, membuka peluang bisnis baru. Dengan pemasaran lebih luas dan permintaan konsumen yang kian beragam, akan membuka banyak peluang produk atau jasa baru untuk dikembangkan. Yang keempat, mendorong eksistensi perusahaan. Perusahaan akan semakin eksis karena merek-merek produknya mezeng di berbagai negara. Apakah ada risikonya? Pasar global adalah proses transaksi global yang mengajukan, namun dalam praktik pemasarannya juga memiliki resiko yang diantaranya. Yang pertama adalah regulasi. Negara A dan B tentunya akan memiliki kebijakan regulasi yang berbeda. Yang kedua, pajak. Ini seringkali menjadi resiko karena memaksa menaikkan harga jual dari produk kita. Perlunya menghitung harga jual perkiraan naik setelah terkena pajak. Studi kasus. Sulit memperluas pemasaran. Sulitnya menjangkau pasar yang luas merupakan kasus yang banyak dialami banyak perusahaan sehingga sangat sulit untuk mendistribusikan produk yang ditawarkan. Sekian dari saya. Terima kasih.